ketika kita bermaulid itu perlu kita mengeluarkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dek kanggo sa ngenteng-ngentengan. Aro, lemak tebeliangan itu peteluan. Ruti-ruti gabus, ruti-ruti apa namanya? Pempes. Di dalam setiap gerakan rukun sholat niki sak paling utama adalah sujud. Dari berdiri, ruku, i'tidal, maka yang paling utama itu adalah sujud. Namun temele terbantu, kita pun yang meminta bantuan harus membantu diri kita dulu. Ya, kita juga yang mau dibantu harus kita membantu diri kita dulu, baru tahu terbantu sih dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sila. Alhamdulillah. Lebagi niki jam pelunggu sunamian yang kita sama-sama muliakan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibadatul Nahdlatul Watan beserta jajarannya, para asatidz, ketua majelis ta'lim Nahdlatul Watan, para asatidz Zawiyah Al-Quran, Raudatul Talibin, beserta para jamaah, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita dulu di jalan ya. Insyaallah al-mukarram Bapak Tuan Guru sebentar lagi akan hadir di tempat kita. Bareh lamun beliau hadir tiang izin pamit seberak doang nggih. Lalu ngawinan seberak nilai setungkap. Nah, bareng beli saling gentin kan. Beli lomba driki tiang izin lalu layatan jauh setungkap seberak doang. Arah-arah sejam. Insyaallah. Ya insyaallah, alhamdulillah. Pagi ini kita perlu kesenamian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, sehingga majelis tiang pelungguh mingguan ini tetap terlaksana walaupun terrepot si mako deh, walaupun repot si mako baturnya kelalu hitung kepeng. Nah, alhamdulillah demen warekeng eleh mak jauh ke pondok. Nah, insyaallah jauh eleh mak bengak deh. Nah, insyaallah mudah-mudahan tiang pelungguh sunamian tejanin selalu kesehatan, selalu keberkahan, berkah bulan Maulid yang mana tiang pelungguh sunamian lakukan lele bulan ini. Tekerang-kerang bermaulid, napi kenan maulid ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi maulid niki pada hakikatnya adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ya hakikat maulid. Napi kenan imtithalu awamirillah, tegawe selapu perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya kenan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Nah, jadi hakikat daripada maulid niki tegawe perintah Allah, terjauhi larangan Allah. Maka setiap hari tiang pelungguh sunamian gawe sembahyang berjamaah, tetap gawe sembahyang, tetap beribadah, tetap taat, menjauhi larangan-larangan Allah, maka tiang pelungguh setiap hari bermaulid. Nah, nggih. Baru subuh wah bermaulid, gawe sholat subuh. Makin gawe te maulid, ben didahului oleh maulid dia ulama baru. Sekarang lagi kita kajian, iya orang maulid niki. Bare sembahyang zuhur berjamaah, maulid malik.
Kenapa? Karena semuanya ini bagian dari cara Tiang Pelenggu Tsunamian menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ndek cinta jok Rasulullah ndek tegawe perintah. Nabi perintah Rasulullah gawe sembahyang 5 waktu, bersedekah, berzakat, menyantuni anak yatim dan seterusnya. Selapu kebaikan-kebaikan niki bagian dari cara Tiang Pelenggu Tsunamian berterima kasih, bersyukur, mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tiap jelon bermaulid. Yang selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, saran te maulid niki ndek tulis masjid doang te maulid. Ndek lek musalla doang te maulid. Ndek lek pondok doang te maulid. Insyaallah di pondok kita akan maulid mungkin sekitar antara Ahad belakang atau belakangan lagi. Nah, jadi antara nike lah. Nanti kita informasikan lebih lanjut. Antara Ahad belakang atau belakangnya lagi. Di tempat rapat niki kanca pengurus. Sehingga nyangket repot isi undangan maulid. Nah, insya Allah nanti kita informasikan jamaah lamun te maulid hendaknya kita berusaha menghadirkan sebaik-baik apa yang kita berikan. Anden penyumbang, sumbang dengan sebaik-baik sumbangan. Anden tesugulan nasi kaput, sumbang dengan nasi kaput yang paling baik. Anden tekadu tangkong, pakai pakaian yang paling baik. Dimentaraan maulid sebagai bentuk cara untuk bersyukur kepada Allah dan Rasulullah. Sampun terceritaan bahwa arak dengan setiap kali bermaulid, ya. Jadi lamun dengan maulid niki ibu bapak-bapak, lamun dengan ahli kasyaf, lamun dengan seahli melihat sesuatu yang sir, sesuatu yang tersembunyi, mereka mampu melihat sesuatu yang andek telengat cik Tiang Pelenggu Tsunamian. Ketika kita mahalul qiyam masalan ketika kita mahalul qiyam nganjang, baru nganjang kan? Nah, nganjang. Orang-orang yang soleh ahlu kasyaf yang bisa melihat di balik tabir-tabir niki, mereka melihat sesuatu yang gaib. Lagu itu jangan ditengah pada doang dua tenganjang atau ndek nganjang. Nah, yang penting demen te mahalul qiyam ni kita berniat menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dengan Palestina ketika mahalul qiyam agak ngeremehan. Oh, dek kemele mahalul qiyam ni. Ngapain ki mahalul qiyam? Akhirnya dia pun bermimpi di malam hari berdait kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam mimpi. Nabi angkat Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ni umat sak remehan mahalul qiyam. Ni umat sak remehan mahalul qiyam. Izinkan saya memberikan dia hukuman." Saran Sayyidina Umar niki anu keras, anu tegas. Langsung tepadak jengkun. Di Sayyidina Umar di dalam mimpi. Dia menua tepadak jengkun si Sayyidina Umar di dalam mimpi, meleng-meleng lumpuh, tidak bisa jalan. Dia tahu turas, apalagi dia terlampak, dia tahu. Dia menuahnu bertobat bersida Allah Subhanahu wa taala. Tobat, berjanji lemak jak lamu kesehat. Ya ko mulai maulid, pembacaan maulid, ya ko nganjang doa. Akhir beberapa tahun kemudian sembuh oleh enza lumpuh niki. Mulai maulid dengan baru kena bismillahirrahmanirrahim nganjang sampai selesai. Wanta nganjang sebagai penghormatan kepada Rasulullah yang dibacakan sirahnya, sejarahnya oleh kita semua. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
ketika kita bermaulid itu perlu kita mengeluarkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dek kanggo sa ngenteng-ngentengan. Aro lemak tebeliangan itu peteluan. Ruti-ruti gabus, ruti-ruti apa namanya? Pempes. Cukup wah. Semangat kita bermaulid lah santer sini rendah mangkinan niki. Lamun lai ja pelonggo-pelonggo ibu-ibu kawan meriap seminggu. Angkangge makan berubah makin ja sila. Mulai aja oleh seminggu sebulan oleh meriap. Pina apa opa-opa, pina renggi, pina peyek, kali adem sandi lupa. Pina poteng, pina na apa rana sabulat-bulat itu. Keciput, kekeras, empaput tuan. Ya, baun setahun deh. Kelah nganget. Lalu tepung berasan. Tapi Masya Allah semangatnya untuk menyambut bulan Rabiul Awal, menyambut maulid itu sangat luar biasa dengan lain ini. Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang memuliakan bulan Rabiul Awal. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sila lemak masjid tanggal pira ke masjid? Tanggal 29, berarti jeluah malam Ahad. Nah, nggih, malam Ahad. Ya, jadi pondok pesantren belum kita tentukan kapan, jadi tapi intinya sabaru niki antara Minggu Muri atau Minggu Sakmurian Malik atau bertepatan dengan Jelu Ahad. Jelu Ahad napiaran niki tanggal 29. Malamnya masjid, paginya pondok. Lagu lamun bau jak taruhan doa. Ada yang sahat muri ya lomba. Oke. Saya nggak tanggal 15 Oktober niki arah info ultah nggih. Nah, jadi lamun bau jak tanggal 8 Minggu Muri ya. Nanti keputusannya ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan niki yang akan menyampaikan sedikit tentang fadilatus sujud, keutamaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sujud niki ibu-ibu, bapak-bapak, merupakan sebuah ibadah paling utama dalam sembahyang. Di dalam setiap gerakan rukun sholat niki paling utama adalah sujud. Dari berdiri, ruku, i'tidal, maka yang paling utama itu adalah sujud. Kembali yang paling utama sujud niki ibu, bapak-bapak, lantaran sujud niki ia tahu tentu merendahkan diri tiang pelungguh jog desida Allah Subhanahu wa taala. Biasan ulu niki selalu cengak, selalu berada pada posisi tertinggi, namun ketika dia sujud dia berada pada posisi paling rendah, bahkan lebih rendah oleh buit, le pantat. Den kanggo lamun tersujud empade posisin ulu kan cebuit neng kanggo ampur aja apa bahasa halus buit. Ayo wahana. Pantat wahana keng. Den kanggo ulu niki sejajar dengan buit. Lamun sejajar dan sah sujud. Maka cara bersujud sesuai dengan syariah adalah kepala harus lebih rendah, pantat harus lebih tinggi. Ini menunjukkan perendahan, ada cara rendahan diri jog desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sujud niki adalah ibadah paling azam di dalam rukun salat niki. Maka hendaknya tiang pelungguh lamun bersujud niki tetun tanpa bersujud. Hendak demen sujud masih telah puliangan teh. Karena niki ibadah paling tinggi niki. Maka ketika kita sujud ibu-ibu, bapak-bapak, hendaknya kita fokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lamun bau ja
demen sujud terakhir adik sak bau ngonean ngeraos kan cedesida Allah Subhanahu wa taala. Ya tak berdoa kena ke. Adik sak bau ansang badek rakaat pertama, kedua, ketelu ndek teman sak fokus lalu minimal bareh demen sujud terakhir tengonean sujud. Ya tak tertunas ampun lagu dedek kada basuh sasak. Ya Allah ya Tuhan kaji ampuni kaji. Dedek kada basuh sasak sugulan lek lidah, lek lisan. Lagu lek dalam angan tahu tu. Berdoa niki. Lagu lamun tersugulan kadu lisan terus terbasuh sasak batal sembahyang. Terus berbentan lamun melendek batal harus tekadu bahasa Arab, doa sa'wah berbahasa Arab. Misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, berbahasa Arab. Sah sembahyang. Sebelum-belum tanya bersujud berdoa ni sepanjang sujud kadu doa Rabbana fa'na bima misal Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Yo, makan baca doa pusaka le sujud nanti. Sah apa ndak salatnya? Sah. Baca hizib boleh sujud sah napa ndak? Sah. Selama itu menggunakan bahasa Arab yang fusha, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka sujud itu sah. Lagu lama nekadu bahasa amiyah unin deparan, bahasa Arab amiyah, bahasa Arab yang pasaran batal sembahyang, dakan bahasa Arab. Bahasa gaul lah rekengan, lamun tiang pelonggo. Lamun nekadu bahasa Arab gaul, maka dek nesah sembahyang. Jadi lamun sekira dek tahu berucap dengan doa yang berbahasa Arab, maka cukup le dalam atin tetap nunas jak desida Allah. Apa benta tenunas, nunas. Sejam sujud bagus niki. Kan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Ma taqarraba. Nggih, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqraba ma yakunul abdu minallahi ta'ala ayyakuna sajidan. Jadi posisi paling dekat yang pelonggo senamian dengan desida Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Maka perbanyak sujud. Alhamdulillah, al-mukarram Bapak Tuan Guru sampun hadir. Ihtiram. Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Sila. Sebarak dulu nggih. Alhamdulillah beliau sampun hadir. Yang perkenalan dulu nggih. Beliau niki teman tiang di Yaman. Nggih. Batur tiang lek Yaman, batur tiang lek Mahat. Lagu toaan beliau, lagu bajangan mun. Dan mele baju berdiri kan. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau senior tiang di Mahat. Okay. Jadi alhamdulillah beliau juga membantu kita di pondok pesantren mengajar bija jari tiang pelonggo di pondok pesantren Salafiyah atau yang setingkat MTS niki. Beliau yang ngajar juga. Beliau mengajar ulumul Quran. Okay. At-tibyan fi adabi hamalatil Quran, tentang adab-adab di dalam membaca, menghafal Al-Quran. Nah, sopok kitab niki nggih. Nah, jadi beliau yang ngajar, alhamdulillah tetap istiqomah beliau hadir di pondok pesantren Tiang Pelonggo niki, dan mudah-mudahan keberkahan ilmu beliau memancar mau untuk Tiang Pelonggo Senamian endah mau keberkahan niki serta bijajari Tiang Pelonggo le pondok pesantren Salafiyah atau MTS niki nggih.
Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kelanjutan. Beliau napi tahu gubuk ada sembung raja tuang guru ila-ila. Ayo wah. Lembung raja, okay? Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sujud niki, kelanjutan. Sujud niki merupakan ibadah yang paling agung. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunasan jawab Rasulullah, ya Rasulullah, ya, anna rajulan qala li Rasulillah, ud'ullaha yaj'aluni min ahli syafa'atika wa ayarzuqani murafataqata fil jannah. Nunasan sahabat niki ya adensa jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adensa mau syafaah Rasulullah lema hari kiamat. Okay. Saat kedua adensa lema le surga barang kanjeng Rasulullah. Dua pengendeng sahabat niki. Nunasan adensa mau syafaah Rasulullah. Saat kedua adensa barang lema le surga barang Rasulullah. Nabi yang terjawab si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'inni bi kathratis sujud. Oh, lamun mele sak dua tia ni sahabatku, bantu saya dengan cara pelonggoh luwe-luwe entane bersujud. Adik searah alasan jawab tidak Allah lemak bantu. Dendek mele terbantu terus enteng-enteng. Dek bantu diri niki pelajaran untuk yang pelonggo senamian. Lamun temele terbantu, kita pun yang meminta bantuan harus membantu diri kita dulu. Ya, kita juga yang mau dibantu harus kita membantu diri kita dulu, baru tahu terbantu sih dengan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab dan etika ini kepada tiang pelonggo senamian. Oh, lamun temele terbantu lema le akhirat, mau syafaat kanjeng lama rapat delek tiang le surga, maka bantu saya dengan cara kamu luwe-luwe entane bersujud. Nabi kena luwe-luwe sembahyang, luwe-luwe salat sunnah. Bahkan di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, adalah sembahyang. Ada 4 ibadah sak paling tekangan, tetunah kangen sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Pertama salat. Sak kedua tilawatul Quran, baca Quran. Sak ketelu zikrullah, berzikir kepada Allah. Sak keempat ad-du'a, berdoa jok disida Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan sak 4 niki lengkap tegawe. Pertama sembahyang, ndak lupa sembahyang. Sembahyang sunnah rombok, sembahyang sunnah. Kemudian saat kedua tilawatul Quran, anak-anak kita sudah kita ajarkan untuk bisa tetap membaca Quran. Bilang sore, bilang siang, jam 2 sampai jam 5. Yang awalnya mereka hanya sibuk dengan main HP, dengan kita pengen ngaji jam 2 sampai sore, ndak kesempatan main HP. Bareh ule-ule deneman sempat bait HP uang tak maghrib. Nah, bare demen wah maghrib, sembahyang maghrib, ngaji no malik jok tepeki sampai isya. Bare demen wah isya pengen mangan, besuk-besuk. Ada silakan be, jawab tindo. Nah, kan darak sempat ada HP kan. Lagu lamun pelonggo sadangan elek meja ja. Ndek password ndak apa ja uli. Takrumen sampai jam 12 bare. Berarti niki kesalahan kita sebagai orang tua. Nah, jadi saat ketelu baru, saat kedua tilawatul Quran, saat ketelu adalah zikrullah. Saat keempat niki adalah berdoa, tetap baca hizib, tetap debet selesai sembahyang, ndak baik lupa mana-mana Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, tetap berzikir insyaallah selepas salat, ndak lupa mana-mana terbaca ayat kursi. Saya saat tetap baca ayat kursi akibat fi duburi kulli salatil maktubah. Setiap selesai sembahyang fardu
maka tidak ada yang menghalanginya dengan surga melainkan kematian. Dengan sak tetap baca ayat kursi, dengan ni kita anteh si surga, enggak halangi mas tamu surga mati doang. Mati doang yang halangi. Lamun wah mati dengan berkah dia istiqomah membaca ayat kursi, tamu hendak dalam surga insyaallah. Nah, seempat niki sila amalah. Nah, jadi sujud niki kita kembali bahwa ibadah salah satu ibadah paling utama, paling mulia, paling agung di dalam solat tiang pelungguh senamian. Oleh karena niki mari kita perbanyak sujud dengan cara memperbanyak solat sunnah dan solat-solat yang lainnya. Allah Ta'ala alam bisawab wa ilaihi wal marji'u wal ma'ab. Niki ada sumbangan dari